Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa kembali dalam acara MPLS SMK Negeri 2 Kota Bogor tahun 2020. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Hidayah dari bidang kurikulum. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum. Sebelum saya memaparkan bidang kurikulum, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik kelas 10 calon pemimpin-pemimpin bangsa bergabung dengan SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya ucapkan selamat juga kepada adik-adik kelas 11 dan kelas 12 yang telah menempuh pembelajaran selama 1 tahun kemarin, naik kelas dan siap melanjutkan perjuangan kalian di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan yang pertama adalah tentang struktur kurikulum. Mungkin untuk adik-adik kelas 10 masih belum mengenal di mana struktur kurikulum yang kita gunakan di SMK Negeri 2 Kota Bogor ini adalah kurikulum 2013 revisi. Pada kurikulum 2013 revisi ini ada 3 kelompok mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah muatan nasional, di mana dalam muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti atau PABP. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Yang ketiga bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, dan 6 bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang kedua ada muatan kewilayahan. Pada muatan kewilayahan ada 3 mata pelajaran yang kita sampaikan di sekolah kita ini. Yang pertama adalah seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang ketiga adalah pendidikan lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu adalah muatan kejuruan, di mana muatan kejuruan terbagi menjadi 3, yaitu kelompok C1, C2, dan C3. C1 itu merupakan dasar bidang keahlian, di mana di C1 ini ada 3 mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan simulasi digital. Yang kedua itu adalah kelompok C2, di mana kelompok C2 ini antara satu kompetensi keahlian dengan kompetensi keahlian yang lain akan berbeda-beda. Di sekolah kita ini ada 2 bidang keahlian. Yang pertama yaitu teknologi rekayasa, di mana pada teknologi rekayasa ini kita punya bisnis konstruksi dan properti, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik audio video, teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan, dan teknik kendaraan ringan otomotif. Sedangkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kita punya teknik komputer dan jaringan. Adik-adikku sekalian, dalam masa pandemi COVID ini, kita harus menyesuaikan pembelajaran yang tadinya kita bisa belajar bertatap muka di dalam kelas, kita harus menyesuaikan pembelajaran karena kita belum diperkenalkan untuk tatap muka di dalam kelas ya. Pembelajaran di SMK Negeri 2 Kota Bogor ini di tahun 2020-2021 ini kita laksanakan dengan PJJ. Di mana dalam PJJ ini ada 2, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Kenapa mesti ada pembelajaran daring? Karena kita masih belum diperkenankan untuk tatap muka di kelas secara keseluruhan ya. Kenapa mesti ada luring juga? Karena kita adalah SMK, maka untuk pelajaran produktif itu sangat dibutuhkan tatap muka untuk melatih skill adik-adik sekalian. Pada pembelajaran daring, yang akan kita laksanakan dengan pembelajaran daring adalah mata pelajaran non-produktif. Ya, dimana kalau durasi saat kita bisa tatap muka itu adalah 45 menit, nanti saat pembelajaran daring ini mungkin hanya 30 menit. Nah, karena pembelajaran daring ini pure adik-adik sekalian harus akses dari rumah, maka kami mohon dengan sangat adik-adik sekalian untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan waktu kalian, persiapkan jaringan internet kalian, ikuti semua mata pelajaran yang disampaikan dalam pembelajaran daring ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kunci dari pembelajaran daring ini, karena informasi semua akan kita sampaikan berbasis digital, maka nanti kami harapkan adik-adik sekalian punya email semuanya. Kita utamakan emailnya adalah Gmail. Yang kedua, adik-adik sekalian harus punya nomor WA aktif. Mohon nomor WA ini jangan ganti-ganti. Kalau kebiasaan anak-anak sekarang kan nomor WA itu sekali buang selesai gitu ya.
Karena ini berkelanjutan, tolong nomor WA kalian selalu aktif. Informasi-informasi akan kita sampaikan melalui salah satunya adalah WA. Ya, jadi nanti adik-adik sekalian bisa berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru yang mengampu adik-adik sekalian. Dalam pembelajaran daring ini, nanti akan kita sampaikan ringkasan materi pada masing-masing pertemuan. Di mana pada masing-masing pertemuan ini nanti akan ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Tugas ini nanti akan adik-adik rangkum menjadi satu dalam portofolio. Di mana untuk pembelajaran daring ini nanti akan kita laksanakan selama setengah semester pertama. Atau nanti sampai dengan PTS ganjil, mohon maaf ya. Nah, sehingga nanti kami minta tolong kepada adik sekalian, ikuti semua proses pembelajaran daring, kerjakan semua tugas yang disampaikan oleh guru pengampu, jangan sampai ada yang terlewat. Satu tugas kalian terlewat, artinya menunda pekerjaan, menambah beban. Oke, yang berikutnya itu adalah pembelajaran luring. Ya. Pembelajaran luring ini kita sampaikan khususnya untuk mata pelajaran produktif. Produktif itu berkaitan dengan praktek di bengkel masing-masing kompetensi keahlian. Ya, sehingga nanti adik-adik sekalian akan dikenalkan bagaimana pembelajaran produktif di masing-masing bengkel. Ya, sama halnya dengan pembelajaran luring, ini nanti akan dipantau oleh wali kelas dan juga guru pengampu. Di mana pada masing-masing pertemuan, adik-adik sekalian juga akan diberikan tugas. Kalau di produktif nanti tugasnya berbentuk job sheet yang harus kalian kerjakan, yang harus adik-adik selesaikan. Itu juga nanti dirangkum menjadi portofolio adik-adik sekalian. Tolong ini juga diikuti dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewat. Karena satu terlewat maka akan menunda dan menambah beban adik-adik sekalian. Untuk pembelajaran daring non-produktif, ya, kelas 10 hari Senin itu Bahasa Indonesia, PKN, dan Penjas. Hari Selasa, Matematika, dan PABP. Hari Rabu, Bahasa Inggris, Bahasa Sunda, dan Simulasi Digital. Hari Kamis, Fisika dan Sejarah Indonesia. Hari Jumat, Kimia dan Seni Budaya. Itu untuk kelas 10. Untuk kelas 11, hari Senin, Bahasa Indonesia. Hari Selasa, Matematika. Hari Rabu, Bahasa Inggris. Hari Kamis, PABP dan PLH, hari Jumat PPKN dan Penjas. Sedangkan untuk adik-adik kelas 12 ini lebih sedikit. Hari Senin hanya ada satu mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, hari Selasa Matematika, hari Rabu Bahasa Inggris, hari Kamis PABP dan hari Jumat adalah PPKN. Pembelajaran luring atau tatap muka diperuntukkan hanya untuk mata pelajaran produktif, di mana selama proses pembelajaran luring ini kita akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Ini dikarenakan ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Tidak boleh ada kerumunan yang melebihi jumlah tertentu. Sehingga nanti untuk kelompok peserta didik yang akan belajar di sekolah itu akan kita jadwalkan kemudian, akan kita informasikan kemudian. Mohon adik-adik sekalian bisa tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, sesering mungkin mencuci tangan, dan sebagainya. Ikuti semua protokol kesehatan. Yang harus diingat, ya, di sini ada 3 penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, di mana sikap, walaupun ini disampaikan oleh guru PKN dan PABP, tetapi sikap untuk mata pelajaran yang lain itu terintegrasi. Sehingga setiap guru mata pelajaran boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran tentang penilaian sikap adik-adik sekalian. Dan satu yang jangan dilupakan, ada penilaian wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah orientasi kepramukaan. Terakhir, untuk bimbingan peserta didik. Selain wali kelas, kalian nanti akan didampingi oleh guru BK. Nah, mungkin yang mindset harus kita rubah. Kalau dulu masuk ke BK itu adalah anak-anak yang bermasalah, bukan berarti seperti itu. Silahkan kalian bisa sharing dengan BK banyak hal. Jangan menunggu ada masalah baru kalian merapat ke BK. Jangan menunggu ada sesuatu yang harus diselesaikan berkaitan dengan permasalahan, baru kalian datang ke BK.
tetapi silahkan kalian bisa sharing dengan guru BK. Guru BK insya Allah akan terbuka untuk membantu segala permasalahan adik-adik sekalian di dalam sekolah, dalam masa pembelajaran di SMK 2 ini. Walaupun nanti akan berkolaborasi dengan wali kelas. Pesan saya, nomor 1, siapkan email yang selalu aktif. 2, siapkan nomor WA yang selalu aktif. Karena dalam proses pembelajaran ini, kita akan menggunakan 2 sarana ini. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kalau ada yang masih belum difahami atau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi wali kelas atau bisa berkomunikasi dengan wali kelas yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan apa yang saya paparkan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjuang, sukses buat kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK juara. Jabar juara lahir batin.